Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mangga kayaknya memimpin doa. Sebelum belajar dan sampai kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Di bawah Asmaul Husnanya boleh dikeluarkan terlebih dahulu. Yang mimpin sekarang bagian perempuan atau laki-laki? Perempuan. Yang belum siapa? Banyak. Arta coba. Sebelum belajar, alangkah baiknya membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Arta yang sudah memimpin teman-temannya membaca Asmaul Husna bersama ya. Ibu mau bertanya, yang tidak hadir hari ini siapa? Yasar, Naufal, sama Raka. Yasar kenapa? Jenguk Ahmad ya. Kalau misalkan Rafael? Ibunya sakit. Terus Naufal? Oke, pokoknya kita doakan ya buat yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, dan jika ada yang berhalangan hadir, mudah-mudahan nanti dipermudah segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu mau nanya, minggu terakhir atau sebelum PTS berarti ya? Sebelum PTS kita sudah belajar apa? Paling terakhir yang dipelajari tentang apa? Nama-nama suci atau nama-nama baik bagi Allah. Ada yang ingat apa aja? Al-Qadir sama Al-Wakil. Untuk minggu sekarang juga kita masih membahas tentang materi Asmaul Husna tersebut. Tapi kalau misalkan waktu minggu kemarin kita hanya membahasnya sekilas, insya Allah kita akan memperdalamnya ya pada kegiatan hari ini. Dimana pada pembelajaran hari ini ada 3 tujuan. Ibu nanti akan menampilkan sebuah teks, yang mana dari teks itu ibu pengen kalian bisa nggak mengkategorikan termasuk ke dalam masalah apa ya teks itu teh, apakah as-somad, apakah al-muqtadir, apakah al-muqaddim ataupun al-baqi. Terus nanti juga ada metode mind mapping, di mana di mind mapping itu tuh kalian akan menuangkan ide-ide kalian mengenai 4 Asmaul Husna itu ya, baik itu pengertian Asmaul Husnanya ataupun bukti mengakui dari Asmaul Husna tersebut. Nanti setelah kalian membuat mind mapping, tujuan terakhir kalian bisa mempresentasikannya ke depan. Jadi kalian bisa maju ke depan nih, menjelaskan apa yang telah kalian buat. Dari situ ibu pengen lihat kalian sudah paham atau belum. Kita mulai langsung ke kegiatan teksnya. Kebaca nggak yang belakang? Jelas nggak? Jelas? Atau mau dibacain sama satu orang?
Jadi ini tuh ada surat untuk Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di surat ini tuh untuk apa tadi? Mengalirkan kembali semuanya. Untuk mengalirkan kembali Sungai Nil. Karena apa? Mereka menumbalkan anak gadis karena persembahan. Coba ada yang bisa menyebutkan yang kalian dapatkan nggak dari teks ini? Secara lengkapnya ada nggak seorang yang mau menceritakan intinya itu apa sih? Intinya tentang apa sih teks ini tuh? Intinya tradisi itu hanya mengalir dengan seorang gadis yang dibuang ke kaki. Umar bin Khattab mengirimkan suatu surat dan akhirnya ketika arus sudah melemparkan sungai itu kepada Sungai Nil, sungai ini pun mengalir hingga setinggi 16 meter. Nah, terus dari teks ini kira-kira menurut kalian berkaitan dengan Asmaul Husna yang manakah? As-Somad. As-Somad, kenapa Somad? Karena itu Allah SWT. Karena pada saat itu Allah sangat dibutuhkan. Terus ada lagi alasan lain? Karena sungai ini mengalir dengan atas kehendak Allah. Karena Sungai Nil mengalir atas kehendak Allah. Berarti maksudnya kemana? Maksudnya ke Al-Muqtadir. Berarti dalam satu teks ini terdapat berapa Asmaul Husna? Dua ya. Pertama berkaitan dengan As-Somad karena kita itu sangat membutuhkan Allah ya. Makanya kita menggantungkan diri hanya kepada Allah gitu kan. Tidak dengan menumbalkan seorang anak gadis. Lalu yang kedua dengan berkaitan dengan Al-Muqtadir. Maha apa? Maha kuasa atau maha menentukan. Kalau Allah sudah menentukan Sungai Nil yang asalnya tidak ada airnya, yang asalnya kalau misalkan ingin mengalir harus ditumbalkan seorang anak perempuan, sekarang karena Allah sudah berkuasa tanpa perlu adanya tumbal, maka mengalirlah air yang ada di Sungai Nil. Lalu ada teks yang kedua. Coba sama Izan baca Izan. Ini tuh diambil dari berita ya. Dari kalau berita berarti fakta nggak? Fakta. Dari berita ini itu menerangkan tentang apa? Kasus COVID-19. Oh, kasus COVID-19. Kasus kematian. Terus tentang apa lagi? Intinya kematian saat pandemi COVID-19 2020 kemarin ya, tahun lalu. Dari teks berita ini berkaitannya dengan Asmaul Husna apa? Berarti sepakat ini sama Asmaul Husna apa? Al-Baqi. Kenapa Al-Baqi? Karena setiap makhluk hidup di dunia pasti mati atau tidak kekal. Terus apa kaitannya gitu? Kan Al-Baqi maha kekal. Terus kalau misalkan itu kenapa ini jadi Al-Baqi? Ini kan gak kekal. Kaitannya apa berarti? Kan Al-Baqi itu artinya yang maha kekal. Sedangkan ini tuh berita tentang kasus kematian orang-orang pada saat pandemi COVID. Nah, terus jadi kaitannya apa? Kan bukannya kebalikannya ya? Ini membuktikan bahwa Allah itu yang maha kekal. Oke, betul. Ini membuktikan bahwa hanya Allah yang maha kekal dan makhluknya semua makhluk itu tidak kekal, akan mati juga. Nah, sekarang ada sekilas pengertiannya. As-Somad adalah yang maha dibutuhkan, menjadi tempat manusia bersandar, tempat meminta dan juga setiap kebutuhan, kesulitan dan bergantung memohonnya semua makhluk. Kita udah bergantung kepada Allah belum? Benar. Udah bergantung kepada Allah belum? Benar. Nah, kalian harus berdoanya itu, harus meminta itu kepada Allah. Nanti biar Allah yang kasih jalan ya. Entah itu lewat orang tua, entah itu lewat teman, entah itu lewat guru misalnya, bisa lewat siapa aja ya. Dari arah yang tidak terduga sama kalian. Nah, itu contoh dari As-Somad. Jadi kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat meminta, karena Allah itu yang maha dibutuhkan.
Setelah kalian mendiskusikan dan membuat mind mapping, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikannya ke depan. Yang mau mulai kelompok gimana dahulu? Oke, so boleh ke depan. Nanti teman-teman yang lainnya boleh memberikan saran, komentar dan pendapatnya ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau memberikan masukan, sangat diperbolehkan ya. So, kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan bagian al-muqaddim. Al-muqaddim artinya maha menentukan. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ada daripada makhluknya. Allah mendahulukan apa dan siapapun yang dikehendakinya. Contohnya, berlomba-lomba mencari amal kebaikan. Yang kedua, mendahulukan melakukan amal kebaikan daripada hal yang sia-sia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau memberikan saran komentarnya lagi? Kurang terdengar, berarti sama ya suaranya. Tadi Ibu Dewa sudah bilang suaranya tolong dikencangkan. Ya. Sekarang karena kalian sudah mempresentasikan, di sini ada post test, atau ada penilaian, biar Ibu tahu kalian sudah memahami materi yang sudah dipelajari atau belum. Terdiri dari 5 soal, isiannya lima soal. Aku dikasih sisa soalnya. Enggak, beberapa cuma 4 ya. Jangan dipakai. Berarti ke kelompok yang nama lengkap. Baru kumpulkan dulu. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Tapi sebelum ditutup, Ibu ingin kita sama-sama menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi, ada yang mau menyimpulkan? Satu orang? Menyimpulkan kalian sudah belajar apa aja nih? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna yang dibahas? Ada 4, apa saja? Al-Muqaddim, Al-Baqi. Terus, As-Samad artinya apa? Menentukan, contohnya seperti apa? Berdoa kepada Allah. Yang kedua apa? Al-Muqtadir artinya apa? Maha kuasa atau maha menentukan. Contohnya seperti apa? Menjadikan Allah tempat berlindung karena Allah yang maha menentukan segalanya. Boleh. Terus yang ketiga apa? Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya apa? Maha mendahulukan. Contohnya seperti apa? Mendahulukan amal ibadah. Mendahulukan apa lagi? Mendahulukan amal kebaikan, tidak ditunda-tunda ya, melakukan amal kebaikan. Terakhir, Asmaul Husnanya apa? Al-Baqi artinya apa? Maha kekal. Contohnya seperti apa? Tadi yang digambar tidak mau. Ibu harus perhatian dan ingin membuktikan bahwa Oke, adanya kasus kematian seseorang atau manusia yang menandakan bahwa tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Dapat apa?
Tidak ada. Yakin? Oke, kalau begitu, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.